Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Syekh Maulana Ibrahim, sang penyebar agama Islam di tanah Jawa dengan budi pekerti yang baik. Beliau merupakan wali songo pertama atau wali songo tertua yang ada di Pulau Jawa. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini. Dalam melakukan dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat berhati-hati. Sebab pada saat itu kebanyakan masyarakat Jawa masih memeluk agama Buddha dan Hindu. Tidak sedikit juga yang masih menyembah pohon atau benda-benda lainnya, mengeramatkan tempat tertentu, dan suka melakukan sesajen. Sehingga jika tidak berhati-hati dalam berdakwah, kemudian menyinggung perasaan mereka, tentu masyarakat Jawa pada saat itu akan sulit menerima ajaran agama Islam yang mulai dikenalkan olehnya. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan lain disebut syirik. Melakukan sesajen, menyembah pohon dan batu, serta mengeramatkan tempat tertentu termasuk perbuatan syirik. Perbuatan yang sangatlah terkutuk, dosa yang pelakunya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun telah melihat adat istiadat di masyarakat Jawa pada saat itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak menentang adat istiadat dan agama mereka. Saat itu, sebagian dari mereka sudah ada yang mengenal Islam, namun hanya sebatas tahu saja dan memeluk dan menjalankan ajaran Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim menghadapi orang beragama Hindu, Buddha, dan orang yang senang berbuat syirik dengan arif dan bijaksana. Sebelum kita mengenal bagaimana cara Syekh Maulana Malik Ibrahim bertindak lebih lanjut, marilah kita mengenal biografi Syekh Maulana Malik Ibrahim terlebih dahulu. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Pulau Jawa, khususnya daerah Gresik dan sekitarnya. Beliau sendiri bukan asli dari Jawa, melainkan berasal dari Turki dan dikenal dengan nama Syekh Maghribi. Mengenai asal-usul dari Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim ada yang mengatakan dari Gujarat, India. Ada juga yang mengatakan beliau datang dari Iran, Cina. Bahkan ada juga yang mengatakan beliau berasal dari Arab. Namun terlepas daripada itu semua, seperti yang kita ketahui, Maulana Malik Ibrahim merupakan penyebar yang sangatlah konsisten menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim juga memiliki panggilan kakek bantal. Beliau disebut kakek bantal karena sering meletakkan kitabnya di atas bantal saat mengajarkan ilmunya melalui pengajian kepada santrinya. Di samping itu, ia tidak hanya dikenal pandai dalam bidang ilmu agama, namun juga pandai dan ahli dalam bidang tata negara, bercocok tanam, serta memiliki kemampuan di bidang pengobatan yang sudah tidak dapat diragukan lagi. Menurut buku Kisah Teladan Wali Songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia pada tahun 1379 Masehi dan mulai menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian ia menetap di Gresik sampai kemudian ia meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 822 Hijriah, atau jika dalam tahun Masehi adalah 8 April 1491. Beliau dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Daerah yang menjadi tempat tinggal Syekh Maulana Malik Ibrahim yaitu Gresik, Jawa Timur. Pada saat itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, terletak di daerah Mojokerto dengan ibu kota di Trowulan. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu, maka tidak heran apabila penduduk yang berada di wilayah kekuasaan kerajaan tersebut memeluk agama Hindu juga. Dalam agama Hindu, penduduk mengenal sistem kasta. Sistem kasta ini sendiri merupakan pengelompokan atau penggolongan manusia dalam tingkat tertentu. Masyarakat yang beragama Hindu, kasta terbagi menjadi 4 kelompok atau golongan. Kasta pertama yaitu kasta Brahmana, yang terdiri dari para pekerja di bidang spiritual. Kasta kedua adalah kasta Ksatria, terdiri dari para kepala dan anggota lembaga pemerintahan. Kasta ketiga adalah kasta Waisya, yang terdiri dari para pekerja di bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra, atau para pekerja yang mempunyai tugas melayani dan membantu ketiga kasta di atasnya. Dari keempat kelompok kasta tadi, kasta Sudra atau kasta paling bawah merupakan kasta yang paling banyak dijumpai di wilayah Gresik. Golongan Sudra adalah golongan yang miskin, rakyat jelata, orang tertindas, dan orang yang bodoh.
Pada umumnya, mereka bekerja sebagai petani, nelayan, buruh tani, dan pekerja kasar lainnya. Masyarakat kasta sudra tidak boleh bergaul dengan orang dari kasta lain. Bahkan mereka juga tidak diizinkan menikah dengan orang yang berlainan kasta. Meskipun agama Hindu dan agama Buddha telah menyebar di daerah Jawa, namun ada sebagian orang yang enggan memeluknya. Maka lebih senang menyembah alam semesta karena mereka memiliki pengetahuan yang kurang untuk mencari tahu dengan caranya sendiri. Mereka masih meyakini bahwa suatu benda, pohon, bintang, atau tempat tertentu memiliki kekuatan yang dapat menentukan nasib mereka. Jadi bisa dimaklumi apabila mereka memuja benda mati atau tumbuhan. Karena pada saat itu Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak hanya berhadapan dengan pemeluk agama Hindu dan Buddha, namun juga berhadapan dengan para pemuja berhala. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam melakukan dakwah Islam kepada para penduduk tidak bersikap kaku kepada mereka. Dapat diibaratkan beliau dapat mengambil ikan dari air tanpa membuat airnya menjadi keruh. Beliau mengenalkan Islam dengan cara yang lembut dan tidak sekedar teori semata. Beliau dapat memberikan contoh langsung kepada masyarakat, seperti dengan tutur kata yang sopan, lemah lembut, menyantuni fakir miskin, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Pada mulanya, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Bantal mendakwahi orang-orang yang merasa tersisih dan terpinggirkan karena mereka berada dalam golongan kasta sudra selama ini. Dalam setiap kesempatan, ia memperkenalkan Islam melalui perilakunya sendiri maupun informasi yang diberikan kepada mereka, sehingga sering terjadi percakapan panjang dan mengasyikkan. Pada suatu ketika, Syekh Maulana Malik Ibrahim berada dalam satu kerumunan orang-orang. Mereka adalah orang yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka yang sedang istirahat karena lelah setelah melaut. Ia pun mengatakan dengan lembut kepada para nelayan, "Saya ini seorang pendatang. Tentu saya memiliki banyak perbedaan dengan kalian, misalnya adat istiadat, tingkah laku maupun agama. Mungkin tingkah laku saya kurang berkenan. Sudilah kiranya saudara sekalian memaafkan semua kesalahan saya. Bahkan saya sangat senang jika seluruh kesalahan saya itu dapat diluruskan." Mereka pun merespon perkataan Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan jawaban yang sangatlah baik. "Ah tidak, perilaku dan budi pekerti kakek Bantal justru membuat kami kagum. Kakek Bantal selalu tersenyum kepada siapapun, baik itu orang yang sudah dikenal ataupun belum. Kakek tidak suka membeda-bedakan derajat manusia. Kakek juga tidak membedakan kasta, padahal kakek termasuk golongan orang Waisa, sedangkan kami golongan orang Sudra. Tapi kakek suka bergaul dengan kami." Syekh Bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim pun serasa mendapatkan angin segar. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian mengatakan kepada para nelayan tersebut, "Saya memang biasa seperti itu di negeri saya. Kebanyakan mereka pun berbuat demikian, dan itulah ajaran agama yang saya anut. Agama yang saya anut itu melarang untuk merendahkan orang lain, menghina, menyombongkan diri, dengki dan iri. Agama saya mengajarkan untuk hidup damai dan rukun kepada siapapun. Apakah agama kakek tidak ada kasta seperti di sini?" kata mereka kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Syekh Bantal kemudian menjawab, "Oh tidak, dalam agama Islam yang saya anut tidak mengenal istilah kasta. Jadi antara raja dan penjabat, penjabat dan saudagar, petani dan saudagar, serta petani dan nelayan, semuanya akan dipandang sama. Kami tidak pernah menjaga jarak. Kami tidak pernah menjaga jarak. Seorang pendeta pun tidak merasa malu jika duduk bersama dengan rakyat biasa." Kemudian mereka pun bertanya lagi, "Kalau begitu, Islam tidak mengenal perbedaan, lalu di mana letak tata krama antara raja dan rakyatnya?" Kemudian Syekh Bantal menjawab, "Meskipun tidak mengenal kasta, tetapi Islam mengajarkan tata krama, dan tata krama itu tidak sebatas antar raja dan rakyat saja, tetapi semua manusia. Ajaran agama kami menjelaskan bahwa yang membedakan kita dengan orang lain hanyalah budi pekertinya, bukan kastanya." Mereka pun kemudian mulai paham dan mereka menjawab, "Iya kek, kami mulai mengerti." Dengan perlahan-lahan mereka semakin menyukai Syekh Bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim dan menjadikannya sebagai tempat bertanya setiap permasalahan. Pada akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dengan sopan santun tersebut dapat menambahkan pengetahuan kita semua, dan semoga sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.